Bagaimana kalau kita sholat jamaah, imamnya itu bacaannya tidak tartil dan tidak tumanina. Nah sekarang yang dimaksud tidak tartil bagaimana? Kalau hanya bacaannya itu tidak sesuai dengan selera kita, tapi bacaannya benar, nggak salah, tidak apa-apa, boleh. Ya cuma tidak sesuai dengan selera kita aja. Misalnya Fatihah wis bener kabeh, tidak ada masalah. Hanya mungkin lagunya kita tidak cocok itu aja. Tidak ada masalah. Kecuali kalau memang bacaannya itu tidak benar, salah, maknanya keliru. Nah, itu tidak boleh kita jadi makmumnya. Karena sholatnya tidak sah. Misalnya Fatihah bocor, alhamdulillah ya rabbil alamin. Ya itu tidak boleh. Siratal ladzina amta, nah itu tidak boleh. Ya, itu yang pertama, masalah bacaan. Karena bacaan itu seleranya beda-beda. Bahkan kalau Bapak lihat ulama-ulama besar itu bacaannya biasa. Kayak model-model kayak arah-arah ini. Model-model kan arah-arah dan niru itu bukan diri sendiri, itu niru. Jadi dia tidak jadi diri sendiri, niru. Niru itu kalau kualitasnya. Ya cuma enak-enakan malah. Bahkan itu ada Imam Malik bilang apa? Imam itu seakan-akan malaikat konser malaikat, enak-enakan bacaan. Ya, jadi seperti kayak konser lah yang dipilih yang swing suaranya enak lah pokoknya. Nanti mirip dengan konser musik gitu. Jadi pilih sih suaranya enak. Antum dengar ulama zaman dulu, Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, Syekh Albani, ulama apa imam-imam Masjidil Haram zaman dulu, Syekh Subair, bacaannya biasa. Tapi nyentuh di hati. Tidak macam-macam meliu-liu dan seterusnya. Ya, jadi yang penting itu apa? Maknanya benar. Itu yang pertama. Yang kedua, nah, tumanina itu seperti apa sih? Kriteria tumanina itu, batasan tumanina itu apa sih? Jangan-jangan dia sudah tumanina, cuman kita yang nggak paham maknanya tumanina. Tumanina itu lagi ibaratnya rukuk, Allahu Akbar, minimal subhanallah. Allah sampai Allah liman hamidah, itu tumanina. Itu tumanina. Walaupun menurut kita rukuknya kurang suwe. Tapi kalau Bapak bicara tidak tumanina, enggak itu tumanina. Itu dasar sholatnya. Cuma selera kita kecepatan gitu loh Pak. Jadi Allahu Akbar, subhanallah, Allah liman hamidah, subhanallah, Allahu Akbar, subhanallah. Itu kita cepat ya, tapi tumanina itu. Tumanina itu. Yang tidak tumanina itu, gini itu. Yang mematuk seperti burung gagak, mematuk yang kurung sama yang kurul, urok, itu baru tidak tumanina. Seperti orang sholat tarawih 23 rakaat 7 menit. Kan ada itu di Blitar. Itu dosa itu. Ya karena sholat dibuat apa? Buat guyonan, buat mainan. Jadi insya Allah yang saya tahu Pak, mereka tumanina Pak. Cuman menurut ukuran kita itu kecepatan menurut. Karena josan menurut. Ya. Nah kalau memang seperti itu ya Bapak boleh milih sholat pun oleh dia ya oleh. Karena apa? Menurutnya kecepatan. Apa? Kayak nuntut ya. Jadi begitu. Tapi bukan berarti tidak tumanina. Dia sudah tumanina. Cuman menurut saya itu kecepatan. Karena yang ideal itu imam itu baca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi ping 3. Kalau sujud subhana rabbiyal a'la bihamdihi ping 3. Lah iso ditambahi ya subhanallahumma rabbana bihamdika Allahumma barik. Idealnya gitu. Baik, ini juga penting Pak kita perhatikan Pak. Memang Nabi itu kalau sholat maghrib identik dengan membaca kisor mufassal. Kisor mufassal itu mulai wadduha sampai anas sampai maghrib. Sementara kalau isya, dhuhur, asar itu ausat mufassal. Ausat mufassal itu mulai dari an-naba sampai alaih. Maksud dhuhur asar itu. Sementara kalau subuh tiwal mufassal.
mulai dari Qaf atau Al-Hujurat sampai Al-Mursalat. Jadi rotok tunggu. Namun itu pun kita tetap memperhatikan kondisi makmum. Lalu kalau Nabi subuh, kok ada tunggu? Lah iya lah imamnya Nabi. Lah imamnya kawan dari. Itu perlu kita perhatikan itu, kita lupa itu. Nabi toh, nah iya Nabi ya kataman ya gelem kita orang, imamnya Nabi, imamnya awakmu ya apa? Itu yang tidak pernah kita pikirkan. Imamnya Nabi ya, seneng mau kabeh lah. Ini masa imamnya bukan Nabi, aku imamnya apa? Ya perlu kan kontra Pak. Itu hal yang sering kita lupakan. Jika Nabi pernah menegur sahabat, Mu'ad sholat kedawan. Sampai orang mampu mesing batal, dituduh munafik, dilaporkan ke Nabi. Dia bilang ya Rasulullah, ketahuan ya Rasulullah. Nabi malah menegur siapa? Apa tanun anta ya Mu'ad? Mu'ad, apakah kamu mau membuat fitnah? Lek sholat jadi imam ojo dawa-dawa. Soalnya apa? Ono wong sing loro, ono wong sing lemah, ono wong sing punya keperluan dan seterusnya. Ono arek cilik. Jadi kalau itu Pak, ya kita juga menyadari lah situasi dan kondisi keadaan makmum. Sebenarnya Jumat ini yang sunnah itu kan baca rakaat pertama surat As-Sajdah. As-Sajdah kabeh itu 70 separuh roh. Rakaat kedua baca Al-Insan kabeh. Iku rada dawa Pak. Apa meneh wong bocohe pelan kok ambak dawa maneh. Tapi tidak apa-apa, sepekan sekali ya, dipraktekkan tidak apa-apa, sepekan sekali. Dan itu buat makmum bis mulai pijet kabeh. Insya Allah makmum kita, mereka bisa konsentrasi telung ayat pertama, atau maksimal 5 ayat pertama. Selebihnya itu sembuh nanti ini. Terus terang saja kita. Karena makmum kita kelasnya kelas 10 kalau purbo insya Allah konsentrasi Pak. Dan medium dong. Jadi kita juga perlu memahami situasi dan kondisi dan tak usah tahu-tahu. Kecuali kalau di masjid komunitas. Seperti ini kan komunitas kan. Komunitas nggak apa-apa. Tapi dengan catatan yang hadir pun juga orang komunitas, bukan orang umum. Kalau komunitas nggak apa-apa. Kita menerapkan sunnahnya Nabi ya, untuk subuh ini sholat doa, ya nggak apa-apa komunitas. Tapi kalau tempat umum jangan. Apalagi zaman sekarang, zaman seperti ini, semangat orang sudah melemah. Orang ke masjid saja kita sudah bersyukur. Jangan membuat mereka malas ke masjid gara-gara kita sholatnya kepanjangan. Bukan kita ngikuti seleranya imam, selera makmum, bukan. Tapi daripada mereka tidak ke masjid, terus mending nama masjid. Kelas mau 20, sekian 20 Pak. Yang penting gelar masjid. Iya. Dan ada satu hal lagi yang sering kita lupakan Pak, yang sunnah Pak. Ini semua ulama sepakat 4 madhab. Sing sunnah itu setiap rakaat 1 surat penuh atau 1 surat dibagi 2. Sebagian besar dibaca rakaat pertama, sisanya di rakaat kedua. Itu sunnah. Bukan nyomot-nyomot ayat. Dan itu dipraktekkan oleh saudara-saudara kita NU dan Habaib, walaupun mereka pilih surat pendek. Di satu sisi itu sunnah, karena apa? 1 surat penuh mereka pilih. Itu sunnah. Atau lihat di buku-buku 4 madhab tidak ada khilafiyah itu. Jadi yang sunnah sholat itu adalah 1 surat penuh tiap rakaat. Atau kalau kepanjangan dibagi 2. Rakaat pertama kebanyakan, sisanya di rakaat yang kedua. Nyomot-nyomot itu tidak ada sunnahnya. Walaupun hukumnya adalah boleh, tak apa-apa boleh. Tapi kalau kita mau bicara sunnah seperti itu. Baik, saya kira cukup ya. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat.